Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Edisi hari ini Rabu 6 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Komitmen Polres Banjar dalam memberantas kejahatan jalanan kembali ditunjukkan. 2 kasus kriminalitas berhasil diungkap. Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah meluncurkan program Tubuh Ideal Polisi yang diikuti oleh seluruh personel Polres Salatiga. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara digelar dengan porsi peserta didominasi oleh masyarakat umum. Pemirsa, komitmen Polres Banjar dalam memberantas kejahatan jalanan kembali ditunjukkan. 2 kasus kriminalitas berhasil diungkap, meliputi kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Martapura, serta penangkapan komplotan jambret di kawasan Gambut. Polres Banjar berhasil mengungkap 2 kasus menonjol dalam waktu yang berdekatan. Kasus pengeroyokan berujung maut di Martapura serta penangkapan komplotan jambret yang meresahkan warga Gambut. Dalam kasus pengeroyokan, polisi menetapkan 8 tersangka, di mana salah satunya masuk daftar pencarian orang. Mereka berinisial KS, AH, MG, AR, AT, HN, SAR, dan LI. Semuanya berkisar antara usia 26 tahun hingga 45 tahun. Pengeroyokan ini terjadi lantaran kesalahpahaman komunikasi melalui aplikasi WeChat yang berujung pemerasan dan penganiayaan di Jalan Damai, Desa Sungai Sipai, Martapura, Kabupaten Banjar. Pada saat korban inisial MN membuka aplikasi WeChat, kemudian terjadilah transaksi. Kemudian korban mendatangi rumah sesuai dengan di aplikasi WeChat tersebut. Korban dipersilahkan masuk, kemudian diterima oleh salah satu pelaku. Tetapi setelah sampai di TKP, apa yang tercantum foto yang di WeChat, aplikasi WeChat tersebut tidak sesuai. Jadi korban menolak untuk membayar sesuai dengan persetujuan yaitu 250. Tetapi korban juga tidak mau membayar karena tidak sesuai harapannya. Akhirnya terjadi perselisihan. Akhirnya diputuskan membayar 100.000. Setelah dibayar 100.000 melalui aplikasi GoPay, korban ini ingin meninggalkan lokasi. Tetapi pada saat meninggalkan lokasi, knalpot motor yang dipakai hilang, sehingga tidak menerima. Kemudian kembalilah ke kediamannya. Di situ ada kakaknya korban juga atas nama inisial A ini yang tidak menerima, diperlakukan saudaranya seperti itu, kemudian mendatangi TKP, dianggap akan melakukan penyerangan. Disitulah terjadi pengeroyokan beramai-ramai sehingga korban mengalami luka, salah satunya yang mengalami luka berat, AS, sehingga pada saat dibawa ke rumah sakit meninggal dunia. Korban pengeroyokan ini adalah MN dan AS. Mereka dianiaya dengan balok kayu dan tangan kosong. AS mengalami luka berat hingga akhirnya meninggal dunia di RSUD Ratu Zaleha pada 2 Agustus 2025. Akibat perbuatan mereka, para pelaku dijerat menggunakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
Dalam kasus lain, Polsek Gambut Polres Banjar juga berhasil mengungkap komplotan jambret yang sadis beraksi di berbagai lokasi yang berbeda. 3 tersangka telah ditangkap. Mereka adalah RJ, MR, RA, dan masing-masing berusia 55 tahun, 24 tahun, dan 31 tahun. Ketiga pelaku menjalankan aksinya dengan berboncengan membuntuti calon korban. Mereka menyasar pengendara perempuan yang berkendara di malam hari. Para pelaku ini bahkan tak serang membuat korbannya celaka. Saking sadisnya, ada korban yang sampai terseret hingga 30 meter. Ada juga seorang anak 5 tahun yang terjatuh saat kejadian. Dalam mengungkapkan kasus ini, tim Resmo Polda Kalimantan Selatan, Polres Banjar, dan Polsek Gambut bersama-sama melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap para pelaku di Banjarmasin Selatan. Dari hasil pengungkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya motor Honda Sonic, 2 handphone, dompet, 3 helm, serta pakaian digunakan saat beraksi. Para tersangka dijerat pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Karena ini kejadian yang mengganggu masyarakat ini, utamanya pencurian dengan kekerasan ini, ada 3 TKP di bulan Juli, ini semuanya terjadi di bulan Juli. Dari situ kami menyikapi, kami melakukan tindakan nyata di lapangan, melakukan patroli, sambil melakukan penyelidikan. Dan alhamdulillah tidak waktu lama, ini pelaku sudah berhasil kami tangkap. Dan alhamdulillah sampai sekarang kejahatan jalanan berupa pencurian kekerasan ini sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan seterusnya tidak ada lagi. Karena memang pelakunya ini. Jadi pelakunya yang selama ini melaksanakan mungkin TKP-nya di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, yang mereka ini. Ada 6 TKP, ada 3 TKP. Dan setelah kita tangkap, ya tidak ada lagi laporan di wilayah Banjar. Kapolres Banjar menyatakan tidak akan berkompromi terhadap pelaku kejahatan dan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada serta aktif melaporkan kejadian yang mencurigakan. Dari Humas Polres Banjar melaporkan untuk Polri TV. Polres Seram bagian Barat Polda Maluku menerima kunjungan tim Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Puslitbang Polri dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian bertema Menyelamatkan Generasi Emas. Peran Polri dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Kegiatan ini berlangsung di Aula Polres Seram bagian Barat pada pukul 14 waktu Indonesia Timur dan dihadiri oleh jajaran personel Polres, tim Puslitbang Polri, serta perwakilan dari instansi pemerintahan dan masyarakat. Kapolres Seram bagian Barat AKBP Andi Zulkifli dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan ini serta ucapan selamat datang kepada tim Puslitbang. Kapolres Seram bagian Barat menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam upaya membangun dan melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Ketua Tim Puslitbang Polri, Kombes Pol Tony Kurniawan dalam arahannya menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggali peran aktif Polri dalam menangani kejahatan narkoba serta mengumpulkan masukan dari berbagai pihak. Kegiatan ini juga diisi dengan penayangan video riset, sesi tanya jawab, diskusi terbuka, serta wawancara mendalam bersama narasumber dari internal dan eksternal. Peserta kegiatan meliputi jajaran Kapolres dan Wakapolres, Ketua dan anggota tim Puslitbang Polri, para pejabat utama dan personel Polres Seram bagian Barat, serta perwakilan dari instansi pemerintah dan unsur masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh antusiasme. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, serta terjalin sinergi yang kuat antara Polri dan seluruh elemen masyarakat. Dengan langkah nyata dan dukungan bersama, Kabupaten Seram bagian Barat dapat menjadi wilayah yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba demi masa depan generasi emas yang lebih baik. Dari Humas Polres Seram bagian Barat, Polda Maluku, melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui Satgas Pangan Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap praktik produksi beras premium yang tidak sesuai standar mutu dan mencantumkan label SNI dan halal secara tidak sah.
Pengungkapan ini dilakukan pada Selasa 29 Juli 2025 di sebuah pabrik milik CV Sumber Pangan Group atau SPG di Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil penyelidikan, satu orang pemilik perusahaan berinisial MLH ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, Satgas Pangan Polres Sidoarjo berhasil mengungkap praktik produksi beras premium yang tidak sesuai standar mutu dan mencantumkan label SNI dan halal secara tidak sah. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk menindak tegas pelanggaran terhadap mutu beras dan kecurangan dalam distribusi pangan nasional. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Julius Abraham Abbas menyampaikan, pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto untuk menindak tegas pelanggaran terhadap mutu beras dan kecurangan dalam distribusi pangan nasional. Menurut Kabid Humas, tindakan seperti ini sangat merugikan masyarakat dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap produk pangan nasional. Polri akan terus berkomitmen menindak segala bentuk penyimpangan demi melindungi konsumen. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Ranes Nanang dalam konferensi pers menambahkan, pengungkapan ini berawal dari kegiatan sidak Satgas Pangan Polresta Sidoarjo di pasar tradisional Larangan yang menemukan produksi beras premium merek SPG dengan kualitas mencurigakan. Setelah dilakukan uji mutu di Bulog Surabaya dan UPT pengujian sertifikasi mutu barang, Disperindak Jatim diketahui bahwa beras tersebut tidak memenuhi standar SNI untuk kategori premium. Beras merek SPG terbukti diproduksi dengan mencampurkan beras kualitas medium dengan beras pandan wangi untuk menghasilkan aroma khas. Proses pencampuran ini dilakukan secara manual dengan rasio 10:1 tanpa melalui sertifikasi mutu maupun sertifikasi halal yang sah. Selain itu, mesin produksi yang digunakan oleh CV SPG tidak pernah diuji kelayakan oleh instansi terkait. Dalam operasi penggerebekan Satreskrim Polresta Sidoarjo bersama tim gabungan menyita total 12,5 ton beras dalam berbagai bentuk dan kemasan, serta peralatan produksi dan dokumen pendukung. Dalam kasus ini, Polda Jatim memeriksa 6 saksi, 2 ahli dari BSN dan Disperindak Provinsi, serta menyita hasil uji lab sebagai barang bukti. Dari hasil gelar perkara, penyidik menetapkan MLH sebagai tersangka. Jadi sidak yang dilakukan oleh Satgas Pangan dari Polresta Sidoarjo ke pasar tradisional Larangan di tanggal 25 Juli 2025 ini ada ditemukan beras merek SPG yang diduga tidak sesuai dengan mutu premium seperti tertera di kemasan. Kemudian petugas melakukan pengecekan mandiri di kantor Bulog dan ditemukan hasil bahwa kualitas beras yang tersebut tidak sesuai dengan mutu. Sehingga kemudian tim dari Polresta Sidoarjo mendatangi tempat produksi beras premium PT Sumber Pangan Group dengan merek SPG di Desa Kiper, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo, milik saudara MLH. Kemudian juga Satuan Tugas Pangan melakukan interogasi di lokasi, dan kemudian di situ ada beberapa temuan yang menunjukkan bukti uji lab terhadap beras premium tersebut hasil produksi oleh perusahaan tersebut. Dan kemudian pemilik CV Sumber Pangan Group tidak mempunyai kompetensi dalam hal produksi beras premium. Atas perbuatannya, tersangka dijerat undang-undang berlapis, salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Polda Jatim menghimbau kepada seluruh pelaku usaha pangan agar tidak melakukan praktik manipulasi mutu serta memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar mutu nasional dan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan tegas agar tidak terjadi pelanggaran serupa. Polri tetap konsisten mendukung terwujudnya ekosistem pangan yang sehat, adil, dan transparan demi tercapainya Indonesia Emas.
Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Saya Brida Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.